Mutiara Pagi Persembahan RRI Manado. Mutiara Pagi Persembahan RRI Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar teman berdua maupun juga sahabat budaya pagi hari ini di mana di pagi hari ini Risla bakal nemenin semua pendengar maupun juga teman berdua maupun juga sahabat budaya di pagi hari ini edisi Jumat 19 September 2025 ya, mutiaran pagi hari ini ya. Risla juga tidak sendiri pendengar. Pagi hari ini Risla udah ditemani sama narasumber kita pagi hari ini yang udah standby ya, dengan Ustazah Hajah Umi Sidah Bahmi SPD MI SPD I MPD. Kita sapa dulu Umi. Assalamualaikum Umi. Ya, gimana kabar Umi? Umi Sidah? Alhamdulillah, sehat walafiat. Kita Iya, berharap tentunya ya, insya Allah mudah-mudahan pagi ini para pendengar semua yang bisa bersama kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. iya. Oke, pagi hari ini para pendengar, langsung aja kita ikuti dan dengerin langsung pastinya tausiah dari Umi Sidah sendiri dengan tema menjaga sikap dan etika dalam keluarga, berawal dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Langsung aja Umi. Iya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil Mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita niatkan dengan ikhlas dan tulus semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita jauh daripada sifat riya dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai wujud rasa cinta kita, tak bosan-bosan kita mengucapkan salawat serta salam kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam yang insya Allah kita berharap syafaatnya kita dapatkan baik dunia maupun akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang mendengarkan siraman pagi ini ya. Mudah-mudahan melalui RRI Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 dengan tema kali ini menjaga sikap dan etika dalam keluarga berawal dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Terkait dengan tema ini, setiap hari kita berpapasan dengan sikap, setiap hari kita berpapasan dengan etika. Salah bersikap, kita dianggap tidak sopan. Salah beretika, kita dianggap kurang beretika atau bahasa kasarnya kurang ajar. Nah, dari mana kita harus memulai? Seorang ibu, seorang ayah tentunya menginginkan agar supaya setiap anak-anaknya tanpa memilih anak yang laki, tanpa memilih anak yang perempuan, semua anak keturunannya diharapkan supaya bisa memiliki etika yang baik, memiliki moral yang baik, memiliki sopan santun yang baik, memiliki sikap yang baik, tutur kata yang baik. Sehingga
dari sikap-sikap yang diharapkan oleh orang tua ini tentunya dapat mencerminkan ketika mereka keluar nanti di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat yang jauh lebih luas lagi, mereka akan menyampaikan tutur kata yang baik, etika yang baik, sopan santun yang baik. Itu pasti ada kelompok-kelompok tertentu atau masyarakat pada umumnya akan mengatakan siapa anak itu, ayah bundanya siapa, dia berasal dari mana. Baru pertanyaan berikut, dia kuliah di mana, dia berkecimpung atau bekerja di mana. Tetapi pertanyaan pertama itu adalah orang tuanya siapa, keluarganya siapa. Karena itu dianggap sangat eh, mempengaruhi karakter dan sikap ataupun etika setiap anak yang berada di luar sana. Dia tidak sampai pada perkuliahan, anak masih di TK sekalipun, kalau sikapnya baik dengan lingkungannya, ketika dia berada di sekolah, dia tidak pernah mengganggu temannya, temannya dalam kesulitan dia bantu. Ini adalah ciri khas yang nampak sejak awal. Makanya Umi sampaikan bahwa ini berawal dari keluarga. Sementara dalam surah At-Tahrim, Allah sampaikan Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jaga dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu terdiri dari manusia dan batu. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada satu keluarga yang menginginkan anak keturunan atau keluarganya itu berada pada tatanan yang tidak diinginkan. Setiap hari bertengkar, anak-anaknya tidak sopan menyapa ayah ibunya, ayah ibu bertutur kata anaknya yang tidak pantas dikeluarkan kata-kata itu. Tapi kok begitu lancarnya keluar? Anak tidak tahu diri, anak kambing, anak setan, iblisnya, dan lain sebagainya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kalimat ini direkam oleh anak dan ketika dia berpapasan dengan kondisi yang sama dengan keluarganya, sama seperti rekaman itu akan diputar kembali. Maka dia akan mengeluarkan anak orang lain, anak kambing. Yang direkam dari orang tuanya, itu yang dia keluarkan. Maka muncullah pro dan kontra dari TK. Ada orang tua yang tidak menerima anaknya dicaci maki, dikata-katakan sampai seperti itu, mengadulah kepada gurunya. Ibu guru, ini anak ini tidak sopan. Masa anak saya dibilang setan? Masa anak saya dibilang iblis? Apalagi sekarang kita melihat banyak persoalan tentang tutur kata yang mengakibatkan segala sesuatu bisa menjadi brutal. Nah, ini berawal dari keluarga. So itu Rasulullah sering sampaikan ibda binafsih, mulai dari dirimu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, setelah dari keluarga kita kemana? Ke sekolah. Guru itu adalah tauladan. Semua guru menginginkan satu guru TK, kebetulan Umi dulu guru TK ya. Kemudian Alhamdulillah sempat juga jadi kepala sekolah RA. Setiap guru dalam bertutur kata, satu guru berhadapan dengan 20 atau 15 bahkan lebih sampai 30 siswa, berarti kali dua memiliki karakter yang berbeda. Kalau dia 30 siswa, berarti kali dua 60 karakter siswa. Kenapa saya katakan 60? Karena ibunya berkarakter lain, ayahnya berkarakter lain. Di apa namanya diturunkan kepada anak satu anak yang memiliki dua karakter ayah dan ibunya. Kalau gurunya tidak cerdas, gurunya tidak pintar, gurunya tidak sabar, maka bisa jadi emosional dan akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, tidak sopan. Tidak ada lagi etika guru sebagai tauladan siswa, tidak ada lagi etika guru sebagai guru, bagaimana dia harus diikuti oleh siswanya, dan lain sebagainya. Tetapi guru sepanjang perjalanan ini tidak semua seperti yang kita saksikan, di mana-mana ada guru yang berbuat senonoh, ada guru yang
mencemarkan nama baik orang tua, ada orang tua siswa, ada guru yang mencoba untuk menyakiti anak dan lain sebagainya, kita kelompokkan dulu bahwa alhamdulillah kita bersyukur banyak sekali guru yang memiliki karakter yang patut kita contohi bahkan sampai sekarang sekalipun dia sudah pensiun, siswanya atau anak-anaknya sudah sampai berhasil, tetap guru adalah guru. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Kalau di rumah sudah bagus sikap dan karakternya, di sekolah sudah terdidik sikap dan karakternya, maka insya Allah di masyarakat, bagaimanapun pengaruh lingkungan masyarakat itu, dia akan mampu menjadikan benteng dirinya. Dia akan mampu menjaga dirinya. Nah, maka dalam bahasa nasional disampaikan bahwa ada lingkungan formal, informal, dan non-formal. Ini adalah 3 rangkaian lingkungan yang tidak bisa terpisah satu dengan yang lain karena dia ketergantungan antara satu dengan yang lain. Nah, bagaimana kita menjaga sikap dan etika dalam keluarga itu berawal dari keluarga itu sendiri. Siapa dia? Ayah dan ibunya. Nah, di mana saja kita berada, pada siapapun kita berhadapan, atau dengan cara apapun kita bertutur kata, sikap, etika, sopan santun, kalau kita kedepankan, maka insya Allah yang dikatakan lawan akan menjadi kawan. Tidak akan nampak permusuhan, tidak akan nampak iri hati, tidak akan ada dendam, tidak ada segala macam yang dilarang oleh agama, tidak akan pernah ada. Tidak hanya dalam konsep Islam, tetapi semua agama mengajarkan seorang manusia harus mampu menjaga etikanya, sikapnya, karena itu akan bisa mendatangkan pergaulan yang lebih baik lagi, sikap kekeluargaan akan nampak dengan baik, kehidupan itu akan menjadi tenang. Tidak ada di antara kita yang menginginkan kehidupan kita menjadi amburadul, menjadi tidak tenang, kita gelisah dan lain sebagainya. Boleh jadi dari tutur kata kita sendiri. Nah, mungkin ini openingnya ya. Mudah-mudahan kita bisa mengembangkan dalam bercakap-cakap ya, Rizla ya. Mudah-mudahan. Iya, untuk sementara seperti itu. Em, Makasih untuk Umi sendiri udah memberikan tausiah walaupun bisa dikatakan sesingkat itu ya Umi ya Iya. tema di pagi hari ini. Oke, untuk para pendengar yang mau bertanya-tanya seputaran tema pagi hari ini, kalian bisa ikutan gabung melalui WhatsApp-nya Pro 1 RRI Manado 082195835080 maupun juga WA-nya Pro 2 0897249977 ya. Eh, Ngomongin seputaran tema pagi hari ini Umi ya, Iya. menjaga sikap dan etika dalam keluarga, berawal dari keluarga, sekolah, dan masyarakat nih, Umi Iya. ya. Risa Iya. mau nanya Umi, bagaimana cara menjaga keharmonisan keluarga dengan berdasarkan ajaran Islam nih, etikanya? Iya. Baik. Masya Allah. Ini Rizla ini masih muda, masih Iya, bisa dikatakan masih belia, masih di bawah karakter masa-masa puberitas iya, awal. Tapi pertanyaannya kok sudah sampai ke sana, iya. Masya Allah. Eh, Memang itu Mm-mm. yang sementara lagi dicari. Banyak manusia yang begitu berkerumun untuk mencari bisa dikatakan jati dirinya ke sana. Nah, ada cara. Yang pertama, harus ada tujuan. Harus ada tujuan. Ini Mm-mm. hidup mau dibawa kemana? Iya. Iya. Ini hidup kita mau tentukan arahnya kemana? Apakah selalu kita brutal? Apakah kita selalu bertawakal saja tanpa ada ikhtiar? Nah, tentunya tidak. Kita harus punya tujuan. Maka dalam Al-Quran itu Allah sampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Nah, kalau kafah menyeluruh berarti tidak separuh-separuh. Kita harus menyeluruh, benar-benar menyeluruh. Supaya apa? Kalau kita pengen baik, kita pengen hidup kita menjadi tenang,
Satu yang harus dilakukan, harus disiplin menjaga waktu sholat. Kita mau menunda-nunda sholat, tentunya kita enggan berkomunikasi dengan Allah. Sementara yang penguasa segala sesuatu hidup dan mati adalah Allah. Kita punya tujuan yang banyak, kita punya tujuan yang panjang, tapi kita jauh dari Allah. Ini kan tidak masuk di akal. Sementara kita ini adalah hasil ciptaan Allah. Jadi tujuan kita kemana dulu? Saya, contoh Umi. Tujuan Umi adalah untuk mencapai kehidupan dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apakah 3 sakinah, mawaddah, warahmah ini hanya cukup dengan pendidikan yang tinggi? Hanya cukup dengan harta yang banyak? Apakah cukup dengan hidup di bawah rumah yang mewah? Tidak cukup. Kenapa? Karena ilmu, harta, rumah, dan lain sebagainya yang kita punya itu adalah titipan Allah sementara. Yang punya itu Allah. Jadi tujuannya kemana dulu? Tujuannya adalah bahagia fid dunya, bahagia fil akhirah. Hasanah fid dunya wa hasanah fil akhir. Yang kedua, setelah tujuan, baguskan niat. Kalau orang punya tujuan, tentunya harus punya niat. Niatnya kemana? Niatnya apa? Karena setiap niat itu adalah berbuah amal ibadah. Niat saya untuk menjaga keluarga saya berhasil, anak-anak saya berhasil, tetapi mereka juga harus memiliki iman dan takwa yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Umi sering sampaikan dalam pengajian, di mana saja Umi berdakwah, ayah bunda, jangan titipkan kepada anak-anak berapa banyak harta yang kita punya. Jangan titipkan kepada anak-anak, jangan selalu perdengarkan kepada anak-anak tentang berapa banyak uang yang kita punya. Jangan titipkan kepada anak-anak seberapa besar usaha kita dan lain sebagainya. Kenapa? Umi larang. Karena ini adalah titipan. Tapi coba titipkan kepada anak-anak bahwa dalam 24 jam kita 17 kali berhadapan dengan Allah. Dimulai dari subuh, kemudian beranjak ke zuhur. Zuhur sesudah itu asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. 17 kali kita berhadapan dengan Allah. Titipkan kepada anak. Setiap kita berhadapan dengan Allah, kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Anak itu akan merasakan betapa syahdunya kalimat dalam surat Al-Fatihah itu. Tunjukkan kami jalan yang lurus, wahai Allah. Ini saja sudah titipan yang sangat besar dan itu melebihi harta yang kita titip atau kita perdengarkan kepada anak-anak. Minta, tunjukkan kami jalan yang lurus. 17 kali kita mengeluarkan itu, maka Allah akan memberikan bimbingan. Allah akan membimbing kita, Allah akan menuntun kita kemana arah tujuan kita sesuai dengan niat kita. Jadi, bagaimana sikap kita di dalam keluarga? Ayah, bunda yang harus menjadi tauladan. Mustahil kalau anak menjadi tauladan, menjadi setiap sholat dia sholat, setiap waktu dia membuka Al-Quran, kalau melihat orang tuanya hanya standby dengan yang namanya kotak ajaib atau handphone. Tidak akan pernah itu terjadi. Jadi kita akan menyuarakan sesuatu yang baik kepada anak ketika kita bersikap sama seperti itu. Ya, jadi di dalam Al-Quran tadi Umi sudah sampaikan dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu bagaimana kita menjaga daripada keluarga kita daripada siksa api neraka. Nah, gambaran siksa api neraka itu tentunya tidak hanya dalam image pemikiran kita atau image masyarakat bahwa kita akan disiksa, akan di di segala macam hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Tidak usah bicara sampai jauh ke sana, Rizla. Kita bicara pada yang dekat-dekat saja dulu. Dalam lingkungan pekerjaan kita, kalau ada teman yang suka rese, tentu kita gelisah, kita tidak tenang. Kita tidak tenang. Makanya
dalam lingkungan keluarga kalau dia di antara ayah dan ibu berusaha untuk saling menerima kekurangan, lalu kemudian saling mencukupi kelebihannya, inilah pertama sekali akan terjaga bagaimana etika, bagaimana sopan santun itu, kedamaian dan ketenangan jiwa kita akan terasa berawal dari keluarga. Maka itu akan beda, Riza. Iya. Anak yang keluar dari rumah atau keluarga yang tidak tenang dengan anak yang keluar rumah atau ke sekolah dari keluarga yang tidak tenang. Sikapnya itu sangat berpengaruh pada langkah berikutnya. Iya, Iya, seperti itu. oke. Nah, selepas dari pertanyaan Risla nih Umi ya, kita kan live-nya di RRI YouTube-nya ya, Iya, official-nya. Nah, ini baik. ada yang namanya Ray Cardio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Ya, Bagaimana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kalau orang tua sibuk kerja, semua kong anak cuma titip ke orang lain jaga. Iya, Mohon penjelasannya katanya, Umi. betul sekali, Ray. Ini yang Umi selalu sampaikan. Hati-hati menitipkan anak kepada siapa. Kenapa? Karena misal 15 jam kita di luar bekerja. Anak yang kita titipkan kepada orang kerja, kita titipkan kepada tempat penitipan, 15 jam itu dikali 4 hari aktif kerja. Silakan jumlahkan sekian jam itu orang yang kita titipkan akan bertutur kata, akan bersikap, dan itu menjadi sikap awal anak-anak kita. Maka bagaimana supaya kita bereaksi? Setiap ada waktu komunikasi dengan orang yang menjaga anak kita. Kenapa? Na'udzubillah min dalik. Waktu Umi masih di Jakarta, itu terjadi sangat luar biasa, mengerikan. Ini bukan faktor tidak percaya kepada orang tempat kita menitip, tidak. Tapi alangkah baiknya kita mengenal dulu latar belakang orang yang menjaga anak kita. Saya Umi menyarankan supaya lebih baik ke tempat penitipan anak. Tempat penitipan anak. Atau mungkin ke orang tua. Orang tua titip dulu, tapi harus jaga. Karena ada bahasa, satu orang tua mengeluh, Umi, bagaimana ini? Saya dulu jaga anak-anak saya. Sekarang anak saya melahirkan, dia punya anak saya yang jaga lagi. Apakah hidup ini? Ini keluhan orang tua ya. Apakah hidup ini hanya untuk menjaga, dan menjaga? Sementara saya berpikir bahwa ketika anak saya sudah berkeluarga, maka saatnya saya akan berusaha menjaga kedekatan saya dengan Allah. Tapi saya belum bisa sampai ke situ. Umi, saya mau mengeluh, saya tidak bisa. Saya takut bisa menyinggung perasaan anak-anak saya. Masya Allah, ini orang tua yang sangat penuh cinta dan kasih sayang terhadap kita, anak-anaknya. Tidak pernah mengeluh apapun yang kita lakukan. Maka solusi yang pertama adalah kalau ada TPA atau tempat penitipan anak, ini jauh lebih bagus. Lembaga yang dipercaya. Yang kedua, kalaupun itu kita titip kepada orang lain, katakanlah bahasa maaf dalam tanda petik orang kerja atau bahasa hari-harinya itu pembantu pengasuh anak, maka harus dikontrol. Sekarang kan handphone ada. Sekali-sekali kalau anak di rumah video call supaya kita bisa menyaksikan anak kita dalam keadaan aman atau baik-baik saja. Yang ketiga, ada pemicu yang harus kita ikhtiarkan. Terkadang kalau permintaan, misal ada hutang piutang di tempat lain, lalu kemudian belum tepat waktunya untuk meminta untuk gajian, dia sudah duluan meminjam. Ini biasa jadi asbab terjadinya segala sesuatu yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena sakit hati, dendam, dan lain sebagainya, akhirnya dilampiaskan kepada anak yang dijaga. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga anak-anak kita terjaga. Yang keempat, kenapa Umi sampaikan harus orang yang kita kenal atau kalau boleh ada keluarga yang kita berdayakan, yang kita percayakan di situ. Kenapa? Karena kita tahu emosional yang kita punya
itu pasti ada di dalam emosional saudara atau keluarga kita. Ada kasih sayangnya. Kalau mau kasar kepada anak kita, dia pertimbangkan, jangan kasih yang anak ini kena ponakan saya juga. Yang berikut, yang kelima, langkah yang kelima, harus ada komunikasi aktif, baik terhadap orang yang menjaga maupun terhadap anak. Jadi berbeda, komunikasi atau video call itu secara langsung. Tetapi komunikasi aktif, biarkan anak berbicara, panggil namanya, sedang apa, lagi apa. Bicarakan itu, pertanyakan itu. Satu ketika kita hanya mengecek lewat orang yang menjaga tanpa berkomunikasi langsung dengan anak atau video call untuk melihat kondisi anak seperti apa, naudzubillahi min dzalik, kita akan menyesal berkepanjangan karena sudah terjadi. Oleh karena itu sebelum terjadi harus ada ikhtiar. Begitu kira-kira Pak Ray. Ya. Jadi tidak melepaskan tanggung jawab ya. Suami istri pasti ada kerjasamanya. Ya, insya Allah. Ya, itu dia tanggapan dari Umi sendiri ya, Ri ya. Pastinya udah jelas, Betul. udah lengkap banget ya, Umi ya. Subhanallah. Iya, iya, iya. Iya. Oke, ini pribadi sendiri juga Umi ya, mau tanya, tadi kan keluarga sudah, anak Iya. juga sudah. Kita ke lingkungan masyarakat nih, Umi ya. Betul. Eh, Bagaimana tuh orang untuk menerapkan etika dalam lingkungan masyarakat nih, Umi, dalam ajaran Islam nih? Iya, betul. Mm, Di dalam lingkungan masyarakat, tentunya apalagi khusus Sulawesi Utara, iya. kita hidup itu benar-benar beraneka ragam, multi agama, multi budaya, multi adat. Semua keragaman ini bagaimana harus kita menjaganya etika ini. Kita Sulawesi Utara bisa dikata 50-50 nih. Tidak, bukan minoritas. Kita sampaikan kita 50-50. Atau kita hidup dalam lingkungan masyarakat. Contoh Umi sekarang. Tetangga Umi, kanan kiri itu semuanya non-muslim. Tapi alhamdulillah sudah sekian tahun tidak ada yang namanya berseteru, tidak ada yang namanya bertengkar, tidak ada yang namanya bersuuzon, tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena yang kita kemukakan adalah bagaimana etika dalam pergaulan bermasyarakat. Satu, ada karakter atau sikap kita keluar dari rumah, ini non-muslim, sudah jomotogor. Itu salah, salah. Padahal hanya sekedar menegur. Hanya sekedar menegur, selamat pagi ibu, selamat pagi tante, bapak. Sehat? Ada apa itu pak? Teguran itu membawa kepada bagaimana selepas kita, pasti akan mereka mengatakan bahwa ini ibu keluar pasti menegur. Ini ibu selalu menegur. Satu ketika itu terpikir dia akan mendahului untuk menegur kita. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Itu sudah nyata sekarang. Yang kedua, ingat, dalam lingkungan masyarakat itu pasti berbeda pola pikir kita. Pasti berbeda. Yang kita pikirkan itu baik, belum tentu baik bagi orang lain. Atau sebaliknya, yang orang lain pikir itu baik, itu belum tentu buat kita itu baik. Maka bagaimana kita menjaga sikap atau etika kita? Harus melihat kondisinya. Satu, harus menghormati. Menghormati apa yang orang punya. Yang kedua, harus menghargai. Kalau tidak menghargai, muncul sesuatu yang tidak kita inginkan. Persoalan kecil akan diungkit, masa lalu akan diungkit karena tidak menghargai. Yang ketiga, belajar untuk mendengarkan. Ketika orang berbicara, belajarlah untuk mendengarkan dulu. Jangan kita dalam keadaan ego. Biasanya terjadi, jangan sampai di masyarakat, dalam keluarga saja. Terjadinya hal yang tidak diinginkan karena mungkin di antara suami istri tidak belajar menghargai untuk mendengarkan
pasangannya dalam berbicara. Yang berikut, ketika orang sudah berbicara, perhatikan di mana inti kalimat yang paling tepat. Kalau memang itu tidak pas di dalam pemikiran kita, jangan ambil, tidak usah dipikirkan. Ambil yang punya hikmah. Kenapa? Karena satu ketika kita mengambil semua, ini otak tidak akan mampu menerimanya. Harus berpikir anak, harus berpikir belanja, uang belanja, harus berpikir bagaimana menyiapkan makanan di rumah, bagaimana mempersiapkan anak. Semuanya nanti bisa-bisa kita jadi trauma, kita jadi terbelakang. Saya sakit, sakitnya itu bukan karena penyakit, tapi karena sakit pikiran. Nah, ini nanti terbawa. Banyak orang yang keluar sudah masuk ke dalam lingkungan masyarakat, dia tidak mampu meninggalkan permasalahannya di rumah. Akhirnya di mata dia, semua orang itu salah. Karena dia tidak meninggalkan, tidak menempatkan mana persoalan yang harus ditinggalkan, mana yang harus dibawa. Jadi, Umi sampaikan tadi berawal dari keluarga, Rizla. Dari keluarga inilah akan masuk kepada lingkungan masyarakat. Tapi ada yang penuh kecerdasan, ada yang cerdas. Ketika banyak persoalan di rumah, kepribadiannya, dan lain sebagainya, dia mampu menempatkan dirinya untuk masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Dengan cara apa? Dia berusaha untuk menjaga sikapnya, dia menjaga setiap tutur kata, dia menjaga untuk tidak berusaha menyakiti orang lain. Dia menjaga tegur sapanya agar tidak sampai menyinggung orang lain. Dia berusaha untuk melihat atau mendengar, mencoba untuk menghargai orang. Padahal dia sendiri punya masalah. Tapi dia berusaha untuk menjaga itu. Ini orang hebat. Hebat. Jadi hebatnya kita itu bukan hanya karena kita cerdas. Tapi kita mampu, hebatnya kita adalah kita mampu memilah dan memilih mana persoalan dan mana lingkungan yang harus kita adaptasikan. Yang seperti itu. Ya, Rizla ya. Makasih Umi ya. Ini kita ke komentar di WhatsApp-nya. Umi ya, ada yang namanya Ahmad Suputar Malayang ini Umi ya. Iya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita sudah menjaga sikap dan etika di kantor, namun bertemu dengan orang yang mempunyai rasa iri dan dengki, bagaimana kita harus bersikap? Terima kasih. Iya, baik. Itu fakta, itu nyata. Ya. Itu nyata sekali. Mm-mm. Tadi Umi bilang, tidak semua yang kita inginkan atau menurut kita baik, itu baik di orang lain. Maka dalam diri manusia itu ada 3 hati. Yang disebut dengan dalam bahasa agama, ini Ahmad ya, di Malalayang ya. Iya, yang pertama adalah manusia itu memiliki kolbun marid. Yang kedua, manusia itu memiliki kolbun mayit. Dan yang ketiga, manusia itu memiliki kolbun salim. Apa itu kolbun marid? Kolbun marid itu adalah hati yang sakit. Melihat kelebihan orang lain, dia menderita. Melihat kejayaan orang lain, dia menderita. Dari mana ini orang? Hidupnya cuma seperti biasa-biasa saja, kok dia hebat seperti ini? Ada muncul biasanya di dalam lingkungan pekerjaan kita. Mungkin karena kelebihan kita di mata atasan kita, kita diberdayakan. Tapi buat orang lain yang melihat itu, kita dianggap pilih kasih. Ini tantangan di dalam pekerjaan kita. Yang kedua, ada yang memiliki kolbun mayit, hati yang mati. Na'udzubillahi min dzalik. Hati yang mati ini ciri khasnya seperti apa? Ada di dalam lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan kita, di kantor. Itu terbawa. Iri hati, suuzon atau prasangka buruk, semua itu tertuju kepada kita. Maka untuk melawan itu, kita yang pribadi ini harus memiliki kolbun salim. Apa itu kolbun salim? Kolbun salim itu adalah hati yang tenang, hati yang baik, hati yang tawadhu. Itu susah memilikinya. Harus berawal dari niat tadi. Harus berawal dari tujuan tadi. Caranya seperti apa? Salah satu solusi Imam Al-Ghazali menyampaikan, diam, engkau bukanlah orang yang dungu atau bodoh. Tetapi diam adalah sebuah ibadah
yang dapat menyelesaikan masalah. Masya Allah, kita garis bawahi. Jadi ternyata orang diam itu bukan dia dungu atau bodoh. Kenapa orang sebikin-bikin pada dia tetap seperti itu? Oh mungkin tahu betul dan lain sebagainya. Biarkan orang bersuuzon, tapi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah dia. Yang kedua, harus menunjukkan bahwa kita punya talenta yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita punya kelebihan. Maka mungkin pertemuan pertama Umi sampaikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu kata Allah, di dalam diri manusia itu ada fujur, ada takwa. Apa itu fujur? Fujur itu kejahatan. Suuzon, iri hati, dendam, suka bikin cerita yang tidak-tidak, suka segala macam yang tidak disukai oleh Allah, dia miliki. Dia memiliki sifat fujur. Lalu kemudian watakwaha. Tapi di samping fujur, Allah juga sisipkan takwa. Nah, terpulang kepada kita. Kita memilih fujur atau yang takwa. Kalau kita memiliki takwa, memilih takwa, maka harus siap menerima di dalam lingkungan di mana kita berada, ada orang yang memiliki fujur tadi. Yang penting tahu dulu, oh ternyata pada diri manusia itu Allah sisipkan dua ini. Ada yang punya fujur, ada yang punya takwa. Bagaimana fujur dan takwa ini bisa bersaing? Itu terbukti pada lingkungan pekerjaan kita. Maka kata Imam Al-Ghazali tadi menyampaikan bahwa diam itu bukan kita berada pada orang atau kategori orang yang dungu atau bodoh. Tapi diam itu adalah ibadah yang bisa mengantarkan sebuah kemenangan kepada kita. Daripada kita berseteru, bodohnya orang, kalahnya orang, terbelakangnya orang adalah setiap menghadapi orang yang beriri, memiliki iri hati, dendam, kesumat, dan lain sebagainya. Tetapi kita menanggapinya pun dengan emosi. Kita sama-sama orang yang tidak memiliki takwa tadi. Jadi ketika kita diam, dia akan bertanya, kok bisa diam dia? Dengan cara apa lagi? Dengan cara apa lagi? Biarkan, karena dia memiliki sifat fujur tadi. Ayo, tidak usah kita ada di dalam fujur. Kita harus ada di dalam takwa. Supaya ada perbedaan. Ada perbedaan. Yang ketiga, pada saat itu kita alami, mungkin dalam lingkungan pekerjaan kita atau berada pada kampus, solusinya adalah pamitan. Tinggalkan tempat itu. Tinggalkan. Karena kita ini punya telinga untuk difungsikan untuk mendengar, punya mata difungsikan berfungsi untuk melihat. Ada otak kecil, ada otak besar. Difungsikan untuk berpikir, diarahkan. Maka ketika berada pada lingkungan yang tidak bagus kita dengar, pamit, minta maaf, saya pamit sebentar, saya ada kebutuhan, ada keperluan. Tinggalkan tempat itu. Supaya jangan berkepanjangan. Maaf, terjadinya hal yang tidak diinginkan. Katakanlah pembunuhan itu. Karena dia mendengar sesuatu yang tidak bagus. Ketika kita melihat, oh ada orang yang menyakiti kita dengan fisik. Dengan gerakan. Mengancam kita dengan tanpa suara, tapi dengan gerakan. Mata melotot, bibir digigit, atau mungkin gigi dikencangkan, dan lain sebagainya. Atau yang seperti ini, awas kan, itu bahaya. Nah, orang yang seperti ini, ketika kita melihat ada gerakan fisik seperti ini, tinggalkan tempat itu, tinggalkan. Kita mencari tempat yang nyaman. Kenapa? Karena kita ingin kembali, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan mardiyah, dengan ketenangan jiwa, dengan kebaikan. Kita inginkan itu. Kenapa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ujung-ujungnya tujuan kita masuk kepada surganya Allah. Yaitu setiap kali kita berhadapan, kita cuma meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah yang seperti itu.
Mudah-mudahan bisa diterima. Iya, itu dia Ahmad yang ada di seputaran Malayang ya. Udah lengkap banget ya paketnya, Umi ya. Iya, Oke, waktu memisahkan kita Umi ya. Masya Allah. Nampaknya udah pukul 5 lebih 50 menit Gimana? waktu Indonesia Tengah Iya, ya Umi ya. betul. Iya, Makasih Umi, iya. udah berkesempatan ikutan gabung Umi ya pagi hari ini Allah dengan bermanfaat. tausiah pagi hari ini Iya, Umi ya. iya. Dan sekaligus Risla pamit undur diri. Baik. Semoga apa yang kita dengarkan tausiah hari ini dari Umi Sida Bahmid sendiri ya bisa diamalkan dan menjadi berkah untuk Amin. kita semua ya Umi ya. Amin ya rabbal alamin. Risla mengucapkan terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi kita di Mutiara Pagi selanjutnya. Ya Umi, Allah. Assalamualaikum Umi. Iya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.